Wah, tahun 2025 itu benar-benar roller coaster ya. Nah, sekarang kita udah masuk tahun 2026 dan rasanya ketidakpastiannya masih sama. Tapi Anda tahu kan, di setiap ketidakpastian itu selalu ada peluang baru yang menarik buat kita intip bareng-bareng. Oke, jadi pertanyaan paling pentingnya sekarang, di mana sih kita bisa cari peluang pertumbuhan di tahun ini? Yuk, kita bedah lebih dalam. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal ngebahas 6 tema kunci yang akan membentuk prospek di tahun 2026 ini. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya, soal ekonomi. Oke, kita mulai tahun ini dengan perdebatan sengit. Para ahli ekonomi lagi beda pendapat soal mau kemana sih arah ekonomi Amerika Serikat? Jadi gini, ada dua kubu. Kubu yang optimis atau yang bullish, mereka ngelihat bakal ada suntikan dana segar dari pemotongan pajak yang bisa ngegas pertumbuhan. Tapi di sisi lain, kubu pesimis atau bearish justru khawatir. Mereka mikirin soal tarif baru, terus belanja konsumen yang kelihatannya mulai ngerem. Nah, ini bisa jadi penghambat besar. Nah, perbedaan pandangan ini melahirkan sebuah istilah baru yang menarik nih. Ekonomi berbentuk I kecil. Coba deh bayangin huruf I kecil ya. Titik kecil di atasnya itu melambangkan segelintir sektor yang lagi jaya-jayanya, yang lagi terbang tinggi. Sementara batang panjang di bawahnya itu, ya mayoritas ekonomi lainnya, yang ya gitu-gitu aja, stagnan. Tapi, di tengah semua perdebatan ini, ada satu titik terang yang super menjanjikan. Ada tren domestik baru yang kuat banget, dan kita harus perhatiin ini. Para ahli ngasih nama tren ini PROSEC, singkatan dari Production for Security. Dan dengerin baik-baik ya, ini disebut-sebut sebagai salah satu tesis investasi paling penting buat tahun 2026. Fokusnya itu ke sektor-sektor yang krusial banget. Sebut aja chip, pusat data, jaringan listrik, sampai mineral-mineral langka. Dan yang paling menarik di sini, ini bukan cuma soal gali tambang aja loh. Tapi yang lebih penting adalah soal kemampuan untuk mengolah dan memurnikan semua itu di dalam negeri. Wah, ini pergeseran strategis yang gede banget. Oke, selain industri dalam negeri, kita geser ke teknologi. Tentu saja, bintang utamanya masih AI alias kecerdasan buatan. Tapi ceritanya sekarang udah beda loh. Menurut seorang pakar ekonomi top, Mohamed El-Erian, kita itu lagi pindah fase. Dulu kita heboh banget nanyain siapa sih yang bikin AI paling canggih. Sekarang pertanyaannya udah bergeser jadi gimana caranya kita semua bisa pakai AI ini. Nah, disinilah letak ledakan produktivitas yang sesungguhnya. El-Erian sendiri bahkan ngakuin loh, dia cerita kalau dia pakai AI buat ngecek tulisannya, biar lebih menarik. Katanya, produktivitasnya meningkat drastis. Bayangin deh, ini baru dari teknologi AI yang ada sekarang aja. Kalau ini diterapin di semua sektor ekonomi, wah pertumbuhannya bakal luar biasa. Coba deh pikirin, gimana ini bisa ngebantu bisnis Anda. Dan ini bukan lagi cuma soal perusahaan doang, ini udah jadi urusan negara. Sekarang negara-negara di seluruh dunia itu lagi balapan buat bangun ekosistem AI mereka sendiri. Mulai dari tambang mineralnya sampai ke algoritma paling canggih. Semuanya demi keamanan ekonomi dan nasional mereka. Konsep ini namanya Sovereign AI. Oke, sekarang kita bahas aset yang lagi panas-panasnya di tahun 2025 dan kayaknya bakal ada babak baru lagi nih, regulasi kripto. Jadi ada beberapa langkah penting nih yang lagi terjadi. Di awal 2025 kemarin, undang-undang soal stablecoin disahkan. Terus pertengahan 2025 ada Clarity Act yang lolos di parlemen. Nah, sekarang di awal 2026, kita semua lagi nunggu Senat buat bikin struktur pasal yang utuh. Ini semua proses yang penting banget buat industri kripto. Terus, apa artinya semua ini? Simpelnya gini, aturan yang makin jelas ini kayak ngasih lampu hijau buat bank-bank tradisional dan institusi keuangan raksasa buat ikutan main, terutama di stablecoin. Ini bisa jadi jembatan emas yang akhirnya bawa kripto diadopsi secara massal. Tapi, jangan seneng dulu. Di balik semua peluang yang kelihatan manis ini, ada tantangan-tantangan global yang nggak bisa kita anggap remeh di tahun 2026. Risikonya macam-macam, mulai dari ketidakpastian soal tarif dagang sampai perebutan sumber daya yang makin sengit. Kita ngomongin soal air bersih loh, yang dibutuhin banget buat mendinginkan pusat-pusat data AI yang super besar itu. Belum lagi soal mineral langka buat bikin chip. Wah, persaingannya bakal makin ketat. Terus gimana dong para bos-bos perusahaan ngadepin ini? Ada data menarik nih. Ternyata 66% perusahaan yang paling jago ngelola risiko geopolitik itu nggak cuma pasrah, mereka proaktif. Mereka pakai yang namanya perencanaan skenario buat nguji strategi mereka ngadepin berbagai kemungkinan. Oke, setelah kita bahas semuanya, apa nih poin-poin penting yang harus Anda bawa pulang? Yuk kita rangkum.
Jadi, gambaran besar untuk 2026 itu soal keseimbangan. Di satu sisi, ada peluang emas di industri prosek dan juga dari adopsi AI secara massal. Pasar kripto juga makin matang dan menarik. Tapi di sisi lain, kita harus ingat kalau semua peluang ini ada di tengah panggung global yang penuh risiko. Jadi, harus pintar-pintar menimbangnya. Intinya begini, pertumbuhan di tahun 2026 ini gak akan merata buat semua orang. Keuntungannya itu akan fokus banget di area-area tertentu. Nah, tantangannya buat Anda adalah gimana caranya memahami semua tren yang saling bersilangan ini buat nyusun strategi yang pas. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda, gimana caranya Anda akan menemukan keunggulan di tengah persaingan yang makin ketat ini?